warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Ayu Widya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Widya Lestari. Saya merupakan mahasiswi dari IPMA Fapati, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2017. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya merupakan peserta KKN MDR IPMAFA 2020 yang bergabung dengan kelompok KKN Sahwahita IPMAFA 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan juga trik bagi pendidik versi Pak Nadiem Makarim. Murid pada tidak paham, lalu murid pada bukan, masih pandemi COVID-19 merupakan sebuah hal yang memiliki banyak pengaruh terhadap semua bidang di dunia ini, tak terkecuali yaitu di bidang pendidikan. Pandemi COVID ini mengubah seluruh tatanan kehidupan, terutama tatanan pendidikan di seluruh dunia. Di Indonesia, pendidikan secara tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Tentunya banyak sekali tuntutan dan juga permasalahan yang timbul adanya pembelajaran daring ini. Dipicu oleh tuntutan-tuntutan ataupun sebuah permasalahan-permasalahan yang muncul dari pembelajaran daring, tentunya seorang pendidik tentunya memiliki sebuah keresahan, di mana keresahan ini dari hari ke hari akan semakin terlihat oleh adanya pendidikan atau pembelajaran daring yang dilakukan dengan jangka yang cukup panjang seperti saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim telah memberikan 7 tips and trick bagi pendidik dalam melakukan pembelajaran daring agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai tujuan yang diinginkan oleh pendidik tersebut. Nah, apa aja 7 tips dari Bapak Nadiem Makarim ini? Langsung saja. Tips yang pertama, pendidik tidak boleh stres. Nah, menjadi sebuah kewajaran jika adanya hal baru yang diterapkan, kita mengalami sebuah kebingungan, keraguan, terus banyak sekali masalah yang muncul tanpa kita inginkan. Nah, sebagai pendidik kita tidak boleh stres ya, karena stres akan menghambat proses pembelajaran kita menuju tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, harusnya bagaimana? Pendidik harus tetap belajar hal-hal baru, terutama di bidang teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan ini. Dan pendidik juga harus tetap mencari metode terbaik bagi siswanya dalam proses pembelajaran daring saat di kelas. Tips yang kedua, bentuk kelompok belajar menjadi kelompok yang lebih kecil. Nah, bagaimana kelompok yang lebih kecil? Kelompok belajar yang lebih kecil ini bisa kita kelompok-kelompokkan berdasarkan minat ataupun berdasarkan keinginan dari peserta didik tersebut. Jadi tentunya pendidik memiliki sebuah pandangan atau sebuah penilaian di mana siswa ini cenderung ke arah mana, murid ini cenderung ke arah mana. Jadi di situ merupakan sebuah modal sebagai pendidik dalam membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran daring agar topik yang kita sampaikan dapat
diterima. Tips yang ketiga. Nah, jadi tips yang ketiga ini, materi yang bisa diberikan kepada peserta didik adalah materi project based learning. Jadi, pendidik ini bisa memberikan sebuah proyek penguasaan pada peserta didik. Jadi, di dalam pembelajaran daring, walaupun kita melakukan pembelajaran dalam jaringan ini, kita bisa memberikan pembelajaran kolaborasi di mana kita tetap menanamkan rasa empati kita, rasa kerjasama kita terhadap teman satu dengan teman yang lain. Seperti itu. Tips selanjutnya yaitu tips yang keempat, alokasikan waktu untuk peserta didik yang tertinggal. Jadi, pendidik harus lebih memberikan alokasi waktu yang rentannya lebih panjang untuk memperhatikan peserta didik yang tertinggal. Dengan seperti itu, pendidik bisa memberikan penambahan percaya diri kepada peserta didik tersebut agar nantinya ketika kita kembali ke dalam proses pembelajaran tatap muka lagi, siswa ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tips yang kelima. Nah, pada tips yang kelima ini, pendidik harus memfokuskan pada hal yang penting. Nah, yang dimaksud hal penting ini adalah pendidik harus meningkatkan pembahasan pada pembahasan yang memang dititik beratkan di dalam materi tersebut. Jadi tidak bertele-tele dalam menyampaikan penjelasannya pada peserta didik. Untuk tips yang keenam, nah tips keenam ini Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa tips bagi pendidik yaitu saling mencontek antar guru. Nah, jika mencontek di dalam konteks pembelajaran oleh peserta didik kita larang, nah kali ini kita disuruh untuk mencontek nih. Nah, namun mencontek ini tidak berarti negatif ya teman-teman, karena mencontek ini diartikan oleh Bapak Nadiem Makarim ini bahwasanya seorang guru itu kan ada yang mudah ataupun cepat dalam beradaptasi oleh teknologi dan ada juga yang lambat beradaptasi pada teknologi. Nah, dari melihat hal tersebut, Bapak Nadiem Makarim memberikan tips ini itu untuk pendidik agar tidak malu untuk belajar kepada guru-guru lainnya. Seperti itu. Nah, kita sampai ke tips terakhir, yaitu tips ke-7. Tips ke-7 ini adalah pendidik harus have fun. Nah, siapa sih yang bilang bahwa tugas guru itu tidak mudah? Memang tugas guru itu tidak mudah, namun tidak ada alasan bahwa mengajar itu membosankan. Nah, seorang guru tentunya lebih mengetahui peserta didiknya. Seorang guru tentunya bisa mengerti apa yang diinginkan oleh peserta didiknya. Tentunya melalui pembelajaran daring ini, guru bisa meraba ataupun bisa seperti memberikan penangkapan insting dari peserta didik. Apa sih yang mereka inginkan dari sebuah pembelajaran itu? Bagaimana sih metodenya? Nah, itu kita bisa kenali seiring berjalannya waktu tanpa kita membuatnya sebagai sebuah beban, sebuah tekanan. Jadi, sebagai pendidik, kita harus terlebih dahulu have fun agar peserta didik kita juga merasakan have fun dari pembelajaran yang kita berikan. Nah, itulah 7 tips dari Bapak Nadiem Makarim untuk pendidik di seluruh Indonesia yang sedang melakukan pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan dari rumah saja. Nah, di sini saya mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan
dalam penyampaian konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.